Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share cara membuat nugget homemade ala ibunya anak-anak. Jadi bahan yang digunakan adalah bagian paha ayam dan dada ayam. Paha dan dada ayam yang digunakan adalah 200 gram. Jadi total keseluruhan berat paha ayam dan dada ayam yang sudah di-fillet ini adalah 400 gram. Dan ini dagingnya sudah saya potong kecil-kecil biar lebih memudahkan ketika mau memblender atau menchopper si ayamnya tadi. Nah ini karena beratnya 400 gram jadi memprosesnya saya bagi dua. Ini adalah saus tiram sebanyak 1,5 sendok makan. Jadi langsung kita masukkan ke dalam choppernya. Setelah itu ini adalah bawang bombay. Bawang bombay yang saya gunakan sekitar 1 buah berukuran sedang. Nah ini pun saya bagi dua untuk nanti memblender atau menchopper part keduanya. Bahan selanjutnya ada 1 sendok makan bawang putih bubuk, sejumput pala bubuk, sejumput lada bubuk, dan sejumput baking powder. Kemudian semua bahannya langsung kita chopper sampai halus atau tidak terlalu halus juga nggak apa-apa ya. Hasil chopperan part 1 sudah selesai. Sekarang kita masukkan ke dalam mangkok. Kita bersihkan semua chopperan ayam yang ada di dalam choppernya. Kita masukkan ke dalam mangkok untuk nanti kita aduk bersama dengan hasil chopperan part keduanya. Nah kita lanjut untuk memasukkan sisa daging ayam yang sudah di-fillet dan dipotong kecil-kecil tadi ke dalam chopper. Bahan selanjutnya yang digunakan masih kita lanjut memasukkan bawang bombay sisa yang tadi. Kemudian ini ada 1 butir kuning telur. Ini saya menggunakan wadah bekas saus tiram tadi, jadi sekalian kita bersihkan ya. Lanjut ini ada 3 sendok makan penuh tepung tapioka. Kita masukkan langsung ke dalam choppernya. Dan ini semua akan kita chopper kembali sampai halus atau tingkat kehalusan yang sesuai dengan selera kamu masing-masing ya. Nah hasil chopperan part keduanya sudah selesai. Kita lanjut untuk masukkan ke dalam mangkok bersama dengan hasil chopperan part 1 yang tadi. Kita tuang semuanya sampai bersih, jangan sampai ada yang tersisa biar tidak mubazir. Langkah selanjutnya kita akan mencampur sampai rata hasil chopperan part 1 dan part 2. Kemudian ini tidak lupa untuk kita tambahkan minyak wijen sebanyak 1,5 sendok makan. Lanjut kita aduk adonannya sampai dengan tercampur rata ya. Setelah semua adonan dipastikan telah tercampur rata, sekarang saya akan menuangkan adonan ke dalam piping bag atau plastik segitiga untuk memudahkan dalam mencetaknya. Kalau kamu nggak punya plastik segitiga ini atau piping bag ini, silakan gunakan kreasi kamu masing-masing. Bisa langsung menggunakan tangan untuk mencetaknya atau menggunakan 2 sendok untuk mencetaknya. Tergantung bentuk dan selera kamu masing-masing. Nah ini saya mencontohkan untuk menggunakan tepung panir seperti nugget pada umumnya. Kalau bentuk bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini untuk memudahkan saya menggunakan piping bag saja. Jadi bentuknya ya lonjong-lonjong begini. Langsung kita bantu potong dengan menggunakan gunting atau dengan sendok seperti saya di video ini. Kita bentuk atau kita sesuaikan ukurannya dengan selera. Langsung dipotong-potong dan nanti dibaluri secara merata dengan tepung panir ini. Kalau untuk proses penyimpanannya, kalau kamu mau menyimpan dalam waktu yang lama, sebaiknya ini dikukus terlebih dahulu setelah dicetak ya. Kemudian bisa dibaluri dengan telur, kocokan telur, dan lalu dibalur lagi dengan tepung panir seperti ini. Kita susun ke dalam kontainer yang ada tutupnya kedap udara. Lanjut kita simpan di freezer kalau mau disimpan dalam waktu yang lama. Kalau tidak lama bisa diletakkan di bagian chiller saja, tapi harus habis dalam waktu 2 hari ya. Nah ini cara yang saya gunakan adalah seperti ini karena ini mau langsung dimakan ya. Jadi langsung dibaluri dengan tepung panir begitu setelah selesai dicetak, dan ini mau langsung saya goreng. Membuat nugget tidak melulu menggunakan baluran tepung panir saja loh. Jadi selain dibalur dengan tepung panir ini, kita bisa langsung memanggang adonan nugget yang tadi ke pan dengan menggunakan sedikit minyak, butter maupun margarin. Nah, catatan, kalau kamu mau menyimpan nuggetnya dalam waktu yang lama,
adonan nugget yang tadi kita bisa langsung kukus sampai matang atau sekitar 15 sampai dengan 20 menit di dalam cetakan, kemudian kita potong-potong dan bisa langsung disimpan tanpa dibalur dengan tepung panir. Nah, untuk cara penyajiannya sebelum disajikan ke anak-anak atau kita makan sendiri, nah bisa menggunakan cara seperti ini ya, dipanggang sedikit, nggak usah terlalu lama, karena kalau kita simpan di freezer tadi berarti sudah matang ya, karena sudah dikukus. Jadi kita cukup menghangatkannya di dalam pan atau wajan saja. Nggak perlu digoreng, cukup dipanggang dengan menggunakan sedikit minyak, butter, ataupun margarin. Tips lainnya, kalau kamu mau menambahkan sayuran seperti wortel maupun daun seledri, terutama kalau menggunakan wortel ya, saya prefer untuk dikukus terlebih dahulu, agar wortelnya itu benar-benar matang. Karena kalau wortel tidak matang, untuk anak, apalagi digunakan sebagai MPASI, takutnya anak-anak akan menolak. Karena kalau langsung dipanggang seperti ini, wortelnya kemungkinan tidak akan matang dengan sempurna. Jadi ketika digigit, dia masih melawan. Lain halnya kalau kamu mau menggunakan cara yang sama persis seperti di video ini. Jadi kamu cukup memanggang menggunakan sedikit minyak, margarin maupun butter seperti di video ini. Kemudian tinggal ditunggu matang di salah satu sisinya untuk dibalik. Cara mengetahui nuggetnya sudah matang di salah satu sisi adalah hampir sebagian dari nuggetnya atau separuh nuggetnya itu nanti akan berubah warna menjadi pucat, terutama di bagian bawah yang menempel di pan-nya atau wajannya ya. Kalau sudah berubah warna menjadi sedikit pucat, baru deh bisa dibalik nuggetnya seperti di video. Nugget yang dihasilkan dari resep ini adalah tipe yang tidak padat dan tidak juga kopong. Jadi dia seperti bakso. Kalau kita pencet, dia akan kembali ke bentuk semulanya, bumpy atau bunchy. Dan ketika dimakan juga tidak terlalu padat dan masih tender atau juicy. Jadi tidak alot ataupun keras ya hasilnya. Jadi daripada kita membeli nugget di luaran sana yang kemungkinan daging ayamnya isinya paling banyak hanya sekitar 50% mungkin, dan sisa bahan lainnya adalah tepung dan bahan-bahan lainnya, lebih baik kita membuat sendiri nugget versi kita masing-masing di rumah dengan komposisi daging ayam yang lebih banyak daripada bahan-bahan yang lainnya, terutama tepung. Dengan begitu, kita bisa mengoptimalkan semua kebaikan nutrisi yang ada di dalam nuggetnya. Selain itu, kita bisa menjamin isi dari nuggetnya, karena bahan-bahan yang kita gunakan, kita pilih sendiri. Kebersihannya pun kita bisa jamin sendiri loh. Ya nggak Bu, Pak? Daripada beli nugget di luaran sana, yuk Pak, Bu, repot-repot buat nugget sendiri di rumah. Selain untuk lauk makan, ini juga bisa dijadikan sebagai cemilan. Nah, kalau cemilan bisa ditambah dengan cocolan saus tomat ataupun saus kesukaan anak-anak. Nah, sausnya kita bisa buat sendiri juga loh. Nanti kapan-kapan saya share cara saya membuat saus tomat di rumah sendiri ya. Kalau yang ini versi yang kedua tadi ya, atau nugget yang dibaluri dengan tepung panir. Jadi kalau menggunakan tepung panir, lebih enaknya sih digoreng ya. Kalau tadi menggunakan sedikit minyak, ini menggunakan lebih banyak minyak karena versi digoreng. Nah, kalau minyaknya udah panas, kita tinggal cemplungkan nugget tadi ke dalam minyak yang sudah panas. Kita tunggu sampai satu sisinya matang, kemudian kita balik dan siap untuk disajikan. Penting, kalau kamu benar-benar mengikuti cara seperti di video ini, sisa adonan nugget yang ada di dalam piping bag tadi saya habiskan dalam 1 hari ini ya, atau saya goreng semuanya. Sebenarnya kan tadi adonannya saya bagi ke dalam 2 piping bag. Jadi 1 piping bag itu saya simpan di dalam chiller untuk besok mau langsung digoreng dan dihabiskan. Jadi kalau kamu tidak menghabiskannya dalam waktu 2 hari, seperti saya ini, lebih baik adonan nuggetnya dikukus terlebih dahulu ya, sebelum disimpan. Beginilah penampakan akhir dari nuggetnya. Ada yang versi digoreng dan ada juga versi yang dipanggang. Sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini,
Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.